Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yuningsi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pengelolaan program merupakan proses pengarahan dan pemberian kerja dengan tujuan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat. Begitu pula yang dilakukan oleh guru dalam mengelola program pembelajaran. Pada modul 3.3 ini, siswa diarahkan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid. Pembelajaran ini ada yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Pada saat membuka modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, pada awalnya saya merasa jika program yang dibuat haruslah program yang melibatkan semua komunitas sekolah, di mana kepala sekolah yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Setelah mempelajari modul 3.3, ternyata program yang dibuat adalah program yang mendorong kepemimpinan murid atau student agency dengan memperhatikan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan program yang dibuat ternyata tidak harus program baru, namun bisa dari program lama yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kepemimpinan murid. Filosofi KHD mengingatkan bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak harus dilakukan secara sadar dan terencana dalam membangun ekosistem yang mendukung untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi, minat, dan bakat siswa. Siswa mempunyai kebebasan untuk mengambil bagian dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Agar tujuan pembelajaran bisa terwujud, maka guru wajib memberikan kesempatan kepada murid untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi dan kemampuannya dapat berkembang dengan baik. Hal ini bisa terwujud dengan memperhatikan A. Suara atau voice, yaitu pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka. B. Pilihan atau choice adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. C. Kepemilikan atau ownership adalah bentuk bertanggung jawab murid terhadap proses pembelajaran mereka sendiri dan menentukan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses belajarnya. Keterkaitan antar modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul sebelumnya adalah A. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD, bahwa pendidikan merupakan proses menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru hendaknya menyiapkan program yang berdampak positif pada murid yang dapat mengembangkan potensi siswa sesuai dengan prinsip merdeka belajar. B. Modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Dengan menyiapkan program yang berdampak positif pada murid, guru mampu memainkan perannya sebagai agen perubahan baik di kelas maupun pada ekosistem sekolah. C. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dengan membuat dan menjalankan program sekolah yang berdampak positif pada murid. D. Modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan membuat dan menjalankan program yang berdampak positif pada murid, maka budaya positif senantiasa diwujudkan dengan menciptakan kepemimpinan murid. E. Modul 2.1 tentang kebutuhan belajar murid. Dengan membuat pemetaan kebutuhan belajar murid, maka guru dapat menyusun dan mengelola program yang sesuai dengan minat dan profil belajar murid. F. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional.
penyusunan program sekolah hendaknya mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang mewujudkan keterampilan siswa dan mengembangkan kesadaran penuh atau mindfulness siswa dalam pembelajaran. G. Modul 2.3 tentang coaching. Dengan menggali potensi atau ide atau gagasan siswa, maka siswa dapat menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak positif pada murid. H. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin pembelajaran berusaha melakukan perubahan positif dengan merancang program yang berdampak pada murid dengan memperhatikan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. I. Modul 3.2 tentang aset yang dimiliki. Pengelolaan program yang berdampak positif hendaknya didukung oleh identifikasi aset yang dimiliki sekolah, sehingga pemanfaatan dan efektivitas sumber daya menjadi prioritas dalam penyusunan program. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar murid dengan sasaran murid itu sendiri agar mampu mengembangkan minat, bakat yang sesuai dengan potensinya. Perencanaan program harus direncanakan dengan matang dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagja merupakan bentuk tahapan yang dirancang dalam mewujudkan program yang berdampak positif pada murid. Dengan melibatkan murid dalam penyusunan program, maka diharapkan mampu mewujudkan kepemimpinan murid di sekolah. Agar suatu program yang dirancang oleh guru dapat memberikan dampak positif pada murid, maka guru harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah voice atau suara, yang kedua choice atau pilihan, dan yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Demikian koneksi antar materi modul 3.3, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.